Hadirin dimohon berdiri dan menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Pencinta futsal Indonesia dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga ketiga hari pertama pekan ke-17 Liga Futsal Profesional 2021 seri Sumatera Utara antara Pendekar United FC versus Giga FC Kota Metro. Kita lihat line up dari Pendekar, ada Fandi, Subhan, Irfan, Wilson, dan juga siapa lagi kalau bukan Ricardinho, sang maestro futsal dunia. Sementara itu Giga menurunkan Kendra Fajir, Pipo, Ihsananda, dan Ade Hendrawan sebagai starting five dari Coach Devi Mark Moses. Pendekar tentu saja ingin mengamankan 3 poin agar bisa finish di 3 besar, karena di laga-laga sebelumnya Cosmo FC Jakarta dan juga Bintang Timur Surabaya, pesaing mereka di papan atas, mampu meraih kemenangan. Sementara itu Giga FC Kota Metro saat ini bertengger di peringkat ke-11, berada di zona merah dengan poin yang sama dengan Halus FC Jakarta, dan tentu saja kemenangan di laga ini akan membuat Giga FC Kota Metro bisa sedikit bernafas dan kemudian naik ke peringkat ke-8 klasemen sementara. Di laga pertama sendiri, laga berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Pendekar United. Tim yang memang mencuri perhatian sejak kedatangan Ricardinho, bintang futsal asal Portugal yang memang merupakan salah satu pemain futsal terbaik sepanjang masa, bersanding namanya bersama dengan bintang Brazil Falcao. Ini dia kapten dari kedua tim yang uniknya sama-sama mengenakan nomor punggung 7, yaitu ada Uta dari Pendekar dan juga Ade Andika dari Giga FC Kota Metro. Para wasit yang bertugas sudah bersiap untuk memulai jalannya laga babak pertama. Ini dia Pendekar United yang diasuh oleh Coach Wahyu Trianto atau yang biasa disapa Coach BW. Ini dia penampilan Pendekar yang sangat berbeda dengan kedatangan sejumlah pemain baru. Di putaran kedua mereka mendatangkan Wilson Vega Neto dan juga Ricardinho untuk jatah pemain asing. Sementara itu pemain lokal mereka mendatangkan Hasria Dinur, Fadilah Ramadan, dan juga pivot tim nasional futsal Indonesia yaitu Subhan Faidasa. Kekuatan mereka tentunya juga tidak bisa dianggap remeh. Begitu juga dengan Giga FC Kota Metro yang mendapatkan sejumlah suntikan pemain baru di putaran kedua, yaitu ada Hasrianur, Wisnuwantoro, Dadang Prasetyo, Roland Ginanjar, dan Jenny Firmansyah. Nama-nama yang tentunya tidak asing di dunia futsal Indonesia. Mereka sempat bermain gemilang dengan mendapatkan 2 kemenangan di awal putaran kedua, tetapi sejak saat itu Giga masih belum bisa mendapatkan kemenangan berikutnya untuk bisa mendongkrak posisi mereka dari zona bawah. Ini dia Kendra, vice captain juga dari Giga, yang sempat menjadi kapten ketika Ade Andika absen pada beberapa laga sebelumnya. Sementara itu Cap Uta dipercaya oleh Coach BW sebagai kapten, pemain yang memang sudah bermain di Liga Futsal Profesional sejak 2015. Saat itu Uta mencuri perhatian
ketika bermain bersama Pinky Boys. Saat itu ada 3 pemain tinggi yang dijuluki Three Towers, yaitu Uta, Suni, dan juga Reza Yamani. Yang kali ini mereka bermain di 3 tim berbeda. Reza Yamani tadi sudah kita lihat bersama Cosmo, sementara itu Suni baru saja bermain bersama Bintang Timur Surabaya. Mampukah kali ini Uta mengikuti mantan rekan timnya itu untuk juga meraih 3 poin pada siang hari ini. Muhammad Irfan Noviawan, penjaga gawang andalan dari Pendekar, sudah memasuki 8 pertandingan. Dan ini dia para supporter yang hadir langsung di GOR Pemprov Su Sumatera Utara, yang tentunya sudah tidak sabar untuk menyaksikan kejeniusan dari sang bintang futsal Ricardinho. Dan ini dia pemirsa laga babak pertama antara Pendekar United versus Giga FC Kota Metro. Selamat menyaksikan. Di sisi kiri layar kaca Anda dengan jersey merah, hitam merah merupakan Pendekar United. Sementara itu di sisi kanan layar kaca Anda dengan jersey putih biru-biru merupakan Giga FC. Giga mendapatkan kesempatan, syuting langsung masih mampu diamankan dengan sangat baik oleh Irfan. Kesempatan shot on target pertama tadi dari Giga. Dan kita dengar riuh penonton ketika Ricardinho mendapatkan bola untuk pertama kalinya. Subhan gagal dari Subhan untuk melakukan screening ball. Memang ada sedikit perubahan dari Pendekar United jika kita bandingkan dengan awal putaran kedua, di mana di paketan pertama saat itu bermain Ricardinho, Neto, Subhan dan juga Pandega. Tetapi dengan absennya Pandega yang cukup lama, akhirnya Coach BW mencoba untuk memasukkan Fandi Permana di starting five. Ricardinho pendek saja kepada Neto. Fandi Permana lagi. One on one dia dengan Ihsan Anda. Lewati Ihsan, masih Fandi Permana, syuting langsung. Mau dimentahkan oleh Kendra, syuting Ricardinho. Juga masih melebar. Sebuah start yang cukup baik dilakukan oleh Pendekar United. Kendra langsung lambungkan bola ke depan kepada Ihsan Anda. Berhasil dikuasai Ade Hendrawan. Bola berhasil dipotong oleh Ricardinho. Umpan kepada Subhan, turning dan syuting langsung. Kali ini mampu dimentahkan tendangan di Subhan oleh Kendra Pradipta, penjaga gawang dari Giga FC. Ini dia, kita lihat turning and shooting, sebuah teknik yang sangat sempurna dari Subhan. Tendangan dari Ricardinho juga masih mampu dimentahkan oleh Kendra. Memang laga baru berjalan 1,5 menit, tetapi ujian demi ujian terus diberikan oleh Pendekar United bagi Kendra Pradipta. Tendangan penjuru berikutnya didapatkan oleh Pendekar. Kali ini Wilson Neto yang akan mengeksekusi. Amukan bola, berhasil dicuri. Ihsan, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini pelanggaran justru didapatkan setelah Giga. Ya, salah satu pemain Giga itu Ihsan Anda dengan sengaja tadi memegang bola dengan tangan. Ketika Pendekar sebenarnya mendapatkan advantage untuk melakukan serangan dengan lebih pemain. Beruntung bagi Nanda, wasit hanya memberikan kartu kuning saja. Neto bersiap mengeksekusi tendangan bebas. Neto passing ke arah Ricardinho. Maksudnya lakukan flick tadi Ricardinho, tetapi masih mampu dibendung oleh pertahanan Giga. Tekanan demi tekanan terus mengarah ke pertahanan dari Giga. Ricardinho akan lakukan tendangan penjuru berikutnya untuk Pendekar. Corner kick sudah dilakukan, passing ke tiang kedua dan ada on goal dari Fajir Muhammad membuka keunggulan bagi Pendekar United. Kita lihat sebuah teknik corner kick yang begitu brilian dan ada selebrasi dari Ricardinho membuat para penonton di GOR Pemprov Su semakin bersemarak. Ini dia passing ke tiang kedua tadi dari Ricardinho, justru membentur punggung dari Fajir yang tidak siap. Serangan berikutnya dari Pendekar, Fandi Permana. Ini mampu intercept oleh Fajir. Ihsan
Masih Ihsan. Bukan pelanggaran, Fandi Permana syuting. Dan gol. Bukan pelanggaran, kita lihat Pendekar United mampu menggandakan keunggulan di 2 menit awal. Setelah tadi ada on goal dari Fajir, kali ini Fandi Permana dengan begitu tenang mampu mengincar kolong kaki dari Kendra Paradipta. Pendekar United 2, Giga FC Kota Metro 0. Seakan tertidur para pemain dari Giga, harus kecolongan 2 gol di 2 menit awal. Serangan berikutnya dari Pendekar, tapi kali ini Ade mampu mengintersep bola dari Fandi. Kick in sudah dilakukan, Ricardinho berikan bola kepada Subhan. Subhan lakukan screening ball, pelanggaran kali ini dibuat oleh Fajir. Tampak kartu kuning kali ini diberikan oleh wasit kepada Filippo Inzaghi karena dianggap melakukan protes yang berlebihan. Memang tidak boleh ada kontak antara pemain dengan wasit, dan tadi Pippo melakukan kontak fisik langsung dengan wasit dan wasit terpaksa mengeluarkan kartu kuning kedua bagi Giga FC di pertandingan ini. Ini dalam tayangan ulang kita lihat screening ball yang cukup baik dilakukan oleh Subhan dan memang ada pelanggaran dari Fajir tadi. Dan bebas akan dieksekusi oleh Neto. Passing bola, tetapi kali ini membentur kaki dari Ricardinho. Paketan berikutnya dari Giga sudah bersiap. Ade pendek saja kepada Fajir. Pippo kepada Ade. Akselerasi coba dilakukan oleh Giga dan kali ini pelanggaran dilakukan oleh Ricardinho kepada Ihsananda. Gerakan-gerakan cepat dari Giga seperti ini sebenarnya yang memang menjadi senjata utama. Dan bebas bagi Giga. Filippo Inzaghi syuting langsung. Masih mampu dimentahkan oleh Fandi. Kesempatan berikutnya Fajir. Tendangan juga masih mampu diblok oleh pertahanan Pendekar. Pippo pendek saja ke belakang. Ihsan dijaga dengan ketat oleh Ricardinho. Lagi-lagi high press yang sangat efektif diterapkan oleh para punggawa Pendekar United, membuat para pemain Giga terus melakukan kesalahan sendiri di wilayah pertahanannya sendiri. Ricardinho, Neto gagal tadi untuk bisa dikuasai oleh Ricardinho. Kesempatan bagi Giga juga masih gagal. Ade Fajir one-on-one dengan Ricardinho. Pippo kembali kepada Fajir. Kick in untuk Giga. Pippo langsung ke depan tetapi masih melebar dari gawang yang dijaga oleh Pohing. Neto kembali kepada Ricardinho. Agung Pandega sudah masuk. Neto lagi kembalikan kepada Pandega. Neto masih Neto. Ricardinho, sebuah rotasi yang cukup baik dan Ricardinho, oh Majiko, luar biasa. Sang pesulap yang satu ini mencetak gol berkelas dari tengah lapangan, mengecoh Kendra Pradipta yang keluar jauh dari sarangnya. Ini dia, bahkan belum melewati setengah lapangan. Ricardinho melihat ada celah di gawang dari Giga FC Kota Metro. Pendekar United 3, Giga FC Kota Metro 0. Ini dia
Sajian-sajian kelas dunia ketika Anda mendatangkan seorang bintang terbaik di dunia futsal negara Anda. Sajian-sajian yang tentunya juga bisa menjadi transfer ilmu bagi para pemain di Liga Futsal Profesional 2021. Agung Pandega mengambil kick in bagi Pendekar. Sebuah start yang sangat sempurna dari Pendekar, mampu unggul 3-0 meskipun laga belum berlangsung hingga 5 menit. Kita akan tunggu respons dari Punggawa Giga setelah ketinggalan cukup jauh kali ini. Odang kuasai bola. One on one. Kali ini Odang. Ada sebuah recovery dilakukan oleh Fredrik Dale tadi. Kita lihat paketan berikutnya dari Giga sudah masuk. Ada Agung Rufei, kemudian Hasrianur, Odang. Passing ke tiang kedua maksudnya kepada Wisnu. Masih mampu diblok Hasrianur lagi. Agung Rufei. Kontrol bola yang kurang sempurna dari Wisnu Wantoro, pemain asal Bandung yang dimiliki oleh Giga. Pandega melebar, ada Saifullah di sana. Masih Saifullah. Kembalikan bola kepada Agung Pandega. One on one dia dengan Agung Rufei. Tidak ingin terburu-buru para pemain dari Pendekar. Mencoba untuk build up dari bawah. Pandega lagi. Kesempatan Ramdan. Mampu dicuri oleh Agung Rufei. Kali ini agak berbeda, Pendekar menurunkan pemain yang mayoritas diisi oleh pemain muda. Agung Rufei. Odang melebar, ada Hasrianur. Masih Hasrianur. Berhasil dipotong kali ini oleh Fredrik Dale. Melebar, passing ke tiang kedua maksudnya, tetapi belum bisa mencapai Saifullah. Ini dia paketan kedua dari Pendekar United. Ada Pandega, Saifullah, kemudian Fredrik Dale dan Ramdan Jamaluddin. Passing ke tiang kedua maksudnya, tetapi terlalu tinggi untuk bisa dijangkau oleh Ramdan. Agung Rufei, kembali para pemain Giga mencoba untuk build up dari bawah. Dan kali ini Pendekar sedikit menurunkan garis pertahanan mereka, menunggu di setengah lapangan. Dengan sesekali melakukan high press. Odang pendek saja kepada Hasrianur, berhasil dicuri. Hasrianur mampu bertanggung jawab tadi untuk kembali mengamankan bola. Fredrik Dale berhasil dicuri. Wisnu menurunkan sedikit tempo permainan. Hasrianur, masih Hasrianur. Wisnu gagal dia untuk bisa melewati penjagaan dari Fredrik Dale. Sepuluh. Agung Pandega. Ramdan kembalikan kepada Pandega. Ramdan, Pandega lagi. Mencoba mempercepat sirkulasi bola para pemain dari Pendekar. Pedi kembalikan ke belakang. Kembali mendelay pertandingan. Para pemain dari Pendekar tidak ingin terburu-buru untuk menyusun serangan. Ramdan, Pandega, Saifullah. One on one dengan Hasrianur. Duel antara dua pemain berkaki kidal. Oh, dummy yang dilakukan oleh Ramdan berhasil dibaca oleh Odang. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh salah satu pemain Pendekar United. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Saifullah tadi meskipun tidak ada bola di sana. Saifullah menggajal laju dari Hasrianur. Kartu kuning pertama bagi Pendekar dan kartu kuning
ketiga yang dikeluarkan oleh wasit pada laga hari ini. Hasrianur cut inside. Dikuasai oleh Wisnu kali ini. Belum bisa melewati pertahanan dari Pendekar. Wisnu syuting langsung dimentahkan oleh Pohing. Sebuah penyelamatan pertama dari Irfan Noviawan di pertandingan ini. Kick in untuk Giga. Syuting langsung dari Wisnu, masih melambung. Saifullah. Kembalikan ke belakang. Agung Pandega. Pandega lagi. Umpan langsung ke depan. Mampu diintersep oleh pertahanan Giga. Meskipun kali ini Giga belum bisa melancarkan serangan balik. Rotasi dilakukan oleh Pendekar United. Kali ini masuk Sahir Ai dan juga Hasriyadi Nur. Bersiap juga di pinggir lapangan Uta dan Fandi Permana. Hasriyadi Nur. Pandega berikan bola ke flank kiri. Hasriyadi Nur, sebuah kontrol bola yang gagal. Sahir. Pandega. Sahir lagi. Passing ketiga kedua, sebuah back heel yang cukup baik tadi dilakukan oleh Ramdan, tetapi masih sedikit melebar dari gawang Kendra Pradipta. Ade Andika sudah masuk bagi Giga. Rotasi coba dilakukan oleh Coach Moses dan juga Coach Reza Mahesa. Menarik kali ini kita lihat paketan ketiga di mana Coach BW memasukkan Fandi Permana ke paketan ini. Nanti kita akan lihat siapa pemain yang kemudian diselipkan di paketan 1 bersama dengan Subhan, Neto dan juga Ricardinho. Apakah mungkin nanti Pandega kembali ke paketan awalnya? Kita akan tunggu. Ade Andika akan mengeksekusi kick in. Berikan ke belakang. Shooting langsung. Golazo. Tendangan jarak jauh tadi membuka angka bagi Giga FC Kota Metro di laga ini. Tendangan yang begitu keras mampu dilesakan oleh Giovanni Careka Molan. Ada sedikit gangguan memang dari Jenny Arogan tadi di depan, tetapi wasit menganggap gangguan tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. Game on, Pendekar United 3, Giga FC Kota Metro 1. Gol Giga dicetak oleh Giovanni Careka Molan, pemain asli Lampung yang juga sempat membela futsal Kota Metro di Liga Futsal Profesional pada 2019. Sementara itu Irfan Noviawan atau Pohing mendapatkan perawatan setelah tadi memang terjadi sedikit benturan dengan Jenny Arogan. Kita akan tunggu apakah Pohing mampu melanjutkan pertandingan. Penjaga gawang asal Bandung yang juga merupakan adik dari Asep Irwan, mantan penjaga gawang Timnas Futsal Indonesia, sempat juga membela klub FC Libido Bandung dan juga Bintang Timur Surabaya. Uniknya memang adik kakak ini merupakan penjaga gawang dan panggilannya juga mirip, yaitu Pohang dan juga Pohing. Tampaknya Pohing tidak bisa melanjutkan pertandingan, harus ditanduk keluar lapangan. Posisinya kali ini digantikan oleh penjaga gawang muda milik Pendekar, yaitu Alvin Sulaiman. Tugas yang tentunya tidak akan mudah bagi Alvin masuk di tengah laga. Momentum didapatkan oleh Giga, kembali serangan. Fandi Permana mencuri bola. Dan untuk kesekian kalinya para pemain dari Pendekar mencoba untuk mendelay pertandingan, mencoba untuk mendapatkan ball possession lebih lama. Ilham Uta, kembali pada Ilham Uta. Fandi Permana. Uta langsung ke depan, tetapi tidak mampu tadi dikuasai oleh Sahir.
Ade Andika langsung ke depan, bola dikuasai oleh Jenny. Fajir, Giovanni Careka, Fajir lagi. Jenny Arogan mampu mencuri bola. Untuk pertama kalinya Giga mampu mendapatkan momentum di laga ini. Umpan ke tiang kedua tadi dari Jenny masih mampu diputus oleh Fandi. Di sisi lapangan sudah bersiap Subhan, Neto dan juga Ricardinho. Paketan awal kembali akan dimainkan oleh Coach BW. Ade Andika lakukan passing ke tiang kedua, mampu diblok. Kembali kesempatan bagi Giga, tetapi kali ini kontrol bola yang kurang sempurna dari Jenny. Alvin lakukan goal clearance. Neto langsung ke depan, mampu dipotong oleh Ade Andika. Lagi-lagi terjadi kepanikan di lini pertahanan Giga setelah para pemain dari Pendekar menerapkan high press. Uta, Neto, Sahir kembalikan ke belakang kepada Neto. Pandi Permana one on one dengan Giovanni. Neto lakukan screening ball, dijaga oleh dua pemain dengan cerdik. Lakukan umpan kepada Uta, tetapi tendangan dari Uta masih sedikit melebar dari gawang Giga FC. Kendra berikan direct ball ke depan, maksudnya kepada Giovanni, mampu dikuasai. Giovanni lakukan screening ball. Kali ini justru Giga yang mencoba untuk lebih bersabar membangun serangan. Ade Andika melebar kepada Jenny Arogan. Ade Andika lagi, mampu dicuri. Kesempatan bagi Pendekar. Uta melebar, ada Fandi Permana. Masih Fandi, cut inside, berikan bola kepada Uta. Masih Uta. Neto tidak ingin terburu-buru Neto. Dengan begitu tenang dia menguasai bola di daerah pertahanan Giga. Fandi shooting langsung, Fandi belum mengarah ke gawang Giga. Ade Andika, Fajir mengganti arah flank. Intercept di lini depan kembali dilakukan oleh para pemain Pendekar. Masih kesulitan Giga ketika Pendekar melakukan high press. Pipo pendek saja. Ade Hendrawan, Ade Andika langsung umpan jauh ke depan, mampu dikuasai kali ini. Kesempatan bagi Giga, kesempatan bagi Pipo. Alvin melakukan penyelamatan pertamanya di pertandingan ini. Pipo berikan bola ke tiang kedua, ada Ade di sana, tetapi penerimaan bola pertama yang kurang sempurna tadi dari Ade. Ricardinho kembali masuk. Penonton di GOR Pemprov Su juga kembali bergemuruh menyambut kehadiran Ricardinho ke lapangan. Subhan, Ricardinho lagi. Umpan membelah, ada Neto di sana. Subhan lakukan turning, passing ke tiang kedua, mampu dipotong oleh Pipo. Ricardinho, umpan kepada Subhan. Subhan gagal lakukan screening ball dengan baik. Kesempatan bagi Giga, one on one dengan penjaga gawang. Dan ada pelanggaran kayak ini dilakukan oleh Ricardinho yang dengan sengaja mendorong Ihsan Nanda tadi. Sebuah kesempatan emas dari Giga harus hilang karena Ricardinho melakukan sebuah professional foul. Ini dia dalam tayangan ulang, kita lihat memang ada sedikit dorongan kepada Ihsan tadi ketika Ihsan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang Alvin. Time out diambil oleh Giga FC Kota Metro. Kali ini mereka mendapatkan peluang untuk kembali ke pertandingan. Karena jika bisa mencetak gol di kesempatan ini, Giga hanya akan tertinggal 1 gol saja. Kita lihat Coach BW beserta para asistennya memberikan instruksi kepada para pemain Pendekar. Pendekar sempat
unggul 3-0 di 5 menit pertama laga, tetapi setelah itu mereka seakan lengah dan Giga membalas lewat gol yang tadi dicetak oleh Giovanni Careka Molan. Kita akan tunggu skema set play seperti apa yang akan dilakukan oleh para pemain Giga. Ada Odang, Fajir, Giovanni dan juga Pipo bagi Giga di dalam lapangan saat ini. Alvin Sulaiman memberikan instruksi kepada lini pertahanan Pendekar. Tampaknya Fajir yang akan menjadi eksekutor. Fajir syuting langsung, tetapi Alvin mampu melakukan teknik blok yang sangat baik. Fajir, umpan kecil yang kedua, lagi-lagi Alvin dengan sigap melakukan potongan bola. Subhan, kesempatan bagi Pendekar melakukan counter attack. Ricardinho, Neto, kembali kepada Ricardinho. Subhan! Pendekar United kembali menjauh dan lagi-lagi sang maestro Ricardinho menunjukkan kelasnya dengan memberikan assist yang begitu manis kepada Subhan Faidasa. Sebuah kombinasi yang terus kita lihat sepanjang putaran kedua. Dua pemain baru dari Pendekar United yang langsung menjadi nyawa dari tim ini, Ricardinho dan juga Subhan. Subhan juga seakan menjawab segala kritik yang diarahkan kepadanya. Kesempatan untuk dipinjamkan dari Bintang Timur Surabaya ke Pendekar. Dia manfaatkan dengan sangat baik dan menjalin sebuah chemistry yang juga sangat baik bersama Ricardinho. Pendekar United 4, Giga FC 1. Giga kembali mencoba membongkar pertahanan dari Pendekar. Fajir, Pipo lakukan cut inside, melebar kepada Fajir. Pipo lagi, syuting ke tiang 2 dan respons kilat diberikan oleh Giga kali ini. Sebuah akselerasi dan bola ke tiang kedua yang dimanfaatkan oleh Ade Hendrawan untuk kembali memangkas ketinggalan Giga. Pendekar United 4, Giga FC Kota Metro 2. Kerjasama yang sangat-sangat baik antara Fajir, Pipo dan juga Ade. Tiga pemain bertubuh mungil tetapi memiliki kecerdikan untuk melakukan pergerakan di wilayah pertahanan Pendekar. Neto, tendangan langsung. Hanya gol clearance saja bagi Giga. Kendra berikan bola langsung ke depan, mampu dipotong oleh Neto. Kembali Giga mendapatkan bola di wilayah pertahanan Pendekar, tetapi Neto dengan sigap melakukan clearance. Pandega sudah kembali disiapkan oleh Coach BW, tampaknya akan mengisi posisi dari Fandi Permana yang sudah bermain di lapangan cukup lama. Neto berikan bola kepada sang pivot Subhan, tetapi kali ini Subhan gagal untuk melakukan screening ball. Shooting langsung ke depan, mencoba untuk mengetes kesigapan dari Alvin, tetapi belum tepat sasaran. Mencoba untuk mereplikasi apa yang dilakukan oleh Ricardinho ke gawang dari Kendra pada awal babak pertama tadi. Neto. Gas dicuri oleh Giga. Kesempatan bagi Giga kali ini. Shooting langsung. Belum tepat sasaran tadi shooting yang dilakukan oleh Odang. Coach BW juga sudah menyiapkan Fredrik Dale di sisi lapangan. Ricardinho, masih Ricardinho. Oh, sebuah kerjasama yang sangat baik di antara para pemain Pendekar. Alvin
Maksudnya melebar kepada Subhan, tetapi sebuah umpan yang kurang akurat. Kesempatan bagi Giga. Neto kembali mampu melakukan clearance. Odang akan mengambil kick in. Hasrianur langsung ke tiang kedua. Mampu dimentahkan oleh Alvin. Kembali curi Odang, tendangannya masih melebar. Tetapi perlahan para pemain dari Giga mulai menemukan momentum. Mulai mendapatkan peluang demi peluang. Corner kick sudah dilakukan, kesempatan kali ini didapatkan oleh Ihsan. Alvin masih mampu mengamankan bola. Neto, pendek saja, Ricardinho di sana. Kembali kepada Neto. Umpan jauh ke depan, dikontrol oleh Ricardinho. Masih Ricardinho. One on one dia dengan Jenny. Neto. Neto umpan terobosan. Masih mampu diamankan oleh Kendra tadi. Kembali gagal para pemain dari Giga untuk bisa membangun serangan dari bawah. Ricardinho akan mengambil kick in untuk Pendekar United. Fredrik Dale. Neto. Pandega shooting langsung. Masih melebar. Kendra. Umpan langsung ke depan. Sedikit ragu-ragu tadi penjaga gawang dari Pendekar United untuk berduel. Tendangan dari Hasrianur juga masih melambung dari gawang Pendekar. Ricardinho. Pandega, one on one dengan Hasrianur. Masih Pandega, lewati Hasrianur. Ada covering yang sangat baik dilakukan oleh Giovanni. Neto, Ricardinho. Pandega, kembalikan kepada Ricardinho. Sebuah skill coba diperagakan oleh Ricardinho. Pandega, paralel lapas. Fredrik Dale, lewati satu pemain tapi gagal dia untuk menguasai bola. Sebuah umpan yang kurang akurat dari Kendra kembali membuat Giga kehilangan ball possession. Neto coba bersabar para pemain dari Pendekar. Agung Rufei. Pendek saja Hasrianur. Kali ini kesempatan bagi Giga. Shooting langsung. Alvin mampu lakukan penyelamatan dari tendangan Hasrianur. Untuk pertama kalinya Giga mampu membongkar pertahanan dari Pendekar lewat skema build up play dari bawah. Ini dia penyelamatan dilakukan oleh Alvin, penjaga gawang muda milik Pendekar. Giga kembali mencuri bola. Hasrianur. Agung Rufei. Gagal Agung untuk menguasai bola. Saifullah berikan bola kepada Neto. Neto one on one dengan Kendra. Masih ada goal line clearance tadi dari pertahanan Giga. Neto lagi maksudnya, tetapi ada intercept dari Ade Andika. Menggagalkan tendangan dari Neto. Ini dia sebuah umpan yang sebenarnya sudah cukup akurat, tetapi Ade Andika berhasil memberikan sedikit sentuhan. Neto akan mengambil tendangan penjuru bagi Pendekar.
Berikan bola ke belakang, syuting langsung. Masih belum mengarah ke gawang Kendra. Serangan balik coba dilakukan oleh Giga. Kesempatan bagi Giga, syuting langsung. Sebuah penyelamatan dari Alvin dan Agung Rufei mampu membawa Giga semakin mendekat. Pendekar United FC 4, Giga FC 3. Sebuah penyelamatan gemilang tadi sempat dilakukan oleh Alvin pada kesempatan yang pertama ini dia, tetapi ada bola muntah yang kemudian dimanfaatkan oleh Agung Rufei. Setelah sempat tertinggal 3-0, kali ini Giga hanya ketinggalan 1 gol saja dari Pendekar. Game on. Giga kembali melakukan intercept, tetapi kali ini belum bisa melakukan counter attack. Mulai was-was kita lihat ekspresi dari Coach BW. Saifullah, Pandega, Ramdan, Pandega lagi. Pandega mencoba mengatur ritme serangan dari Pendekar. Ramdan kuasai bola. Lebar, ada Pandega di sana, rotasi terus dilakukan oleh keempat pemain Pendekar. Pandega lewati 1 pemain, kerjasama yang sangat baik. Bukan sebuah pelanggaran. Serangan balik kali ini 2 versus 2 bagi Giga, tetapi transisi negatif dari para pemain Pendekar membuat Giga kehilangan momen untuk fast break. Under 1 minute, Giga masih tertinggal 1 gol di babak yang pertama ini. Dan Dika, umpan panjang, tetapi ada kesalahan kick in. Subhan Faidasa sudah kembali masuk untuk Pendekar menggantikan Fredrik Dale. Pandega, Ramdan, langsung kepada Subhan maksudnya, berhasil dipotong oleh Kendra. Fajir, Ade, kembali kepada Fajir, 2 versus 2. Kembali tidak ada pemain yang melakukan support dari Giga. Fajir, intercept dilakukan oleh Pandega, kesempatan serangan balik. Pandega passing ke tiang kedua, ada Subhan. Kali ini recovery ball dilakukan oleh Odang meskipun dia harus melakukan benturan dengan Kendra. Time out di detik-detik akhir diambil oleh Coach BW. Tentu ketika situasi genting seperti ini, Coach BW ingin memanfaatkan sedikit saja momentum, sedikit saja peluang yang dimiliki oleh Pendekar United. Tentu jika bisa menambah gol di akhir babak pertama ini akan membuat Pendekar United masuk ke dressing room dengan lebih enjoy dan lebih nyaman lagi. Karena mereka tadi sebenarnya sempat mencetak 3 gol di 5 menit awal, tetapi sejak saat itu Giga dibiarkan bangkit mencetak 3 gol dan membuat kali ini Pendekar hanya unggul 1 gol saja. Ini dia Coach Wahyu BW beserta sang asisten Coach Azhar. Semakin sore semakin penuh GOR Pemprov Su di Sumatera Utara. GOR yang dipercaya untuk menjadi tuan rumah Pekan ke-17 Liga Futsal Profesional 2021. Di mana sebenarnya Sadakata yang di seri ini menjadi tuan rumah. Tim yang baru berlaga di Liga Futsal Profesional pada tahun ini mengisi slot yang sebelumnya diisi oleh Bang Sumut. Neto akan menjadi eksekutor corner kick bagi Pendekar. Umpan ke belakang, Ricardinho berikan bola kepada Fandi Permana. Masih Fandi, Neto lagi, passing ke tiang kedua maksudnya. Mau dicuri oleh Jenny. Kesempatan serangan balik bagi Giga.
3 versus 3. Odang, Fajir. Dan berakhir sudah pemirsa babak pertama, di mana Pendekar sempat unggul 3-0, tetapi Giga mampu merespons dan skor halftime Pendekar United 4, Giga FC Kota Metro 3. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kita akan segera kembali untuk menyaksikan jalannya babak kedua setelah jeda yang berikut ini.
Pemirsa, kembali lagi bersama saya Reza Pradita untuk menyaksikan laga babak kedua antara Pendekar United versus Giga FC Kota Metro, di mana pada babak pertama tadi skor berakhir dengan 4-3 untuk keunggulan Pendekar United, di mana gol-gol Pendekar dicetak oleh Fandi Permana, Ricardinho, Subhan Faidasa, dan 1 own goal dari Fajir. Sementara itu 3 gol balasan Giga dicetak oleh Agung Rufei, Ihsan Nanda, dan juga Giovanni Careka Mola. Pendekar sempat unggul di 5 menit awal, mereka mencetak 3 gol langsung. Tetapi Giga memang seiring berjalannya pertandingan mampu bangkit, dan kali ini hanya tertinggal 1 gol saja. Kita akan tunggu perubahan apa yang akan dilakukan oleh kedua tim di babak yang kedua. Apakah kita juga akan melihat golazo demi golazo yang terus tercipta di laga ini? Ada tendangan jarak jauh tadi yang diciptakan oleh Ricardinho dan juga Giovanni Careka Mola. Dan inilah dia pemirsa laga babak kedua antara Pendekar United versus Giga FC Kota Metro. Selamat menyaksikan. Fandi Permana, Pendekar langsung mencoba mengurung pertahanan dari Giga FC. Ricardinho pendek saja kepada Fandi, passing ke tiang 2 yang mampu dihentikan. Neto, Ricardinho lewati Fajir, tetapi ada Ade Andika yang melakukan covering di sana. Jangan lupa juga pemirsa, setelah laga ini akan ada laga seru lainnya antara Sadakata FC sang tuan rumah dengan Pelindo FC Jakarta. Subhan kuasai bola, mampu diputus tadi oleh Jenny. Back pass ke belakang. Dan ternyata corner kick untuk Giga tadi. Alvin mengira bola tidak mengenai salah satu pemain Pendekar. Padahal tadi Ricardinho juga sudah memberikan instruksi untuk Alvin mengamankan bola. Odang mengambil corner, passing ke tiang kedua, mampu digagalkan oleh Alvin. Serangan berikutnya dari Giga juga mampu diputus. Fajir, Jenny, balik ke belakang, Ade Andika kuasai bola. Ade Andika lagi, Jenny one on one dengan Ricardinho. Fajir coba lakukan screening ball, bukan pelanggaran. Neto lakukan chip ball, tetapi Kendra kali ini tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti ketika dicip oleh Ricardinho pada babak pertama. Ball clearance bagi Pendekar. Fandi kuasai bola. Ricardinho one on one dengan Fajir, mengganti flank, ada Fandi di sana. Kembali kepada Ricardinho. Subhan. Neto shooting langsung. Berhasil diblok oleh Ade. Ricardinho, sebuah tendangan yang kurang sempurna. Subhan, tendangan yang juga mampu diblok. Neto. Kesalahan penguasaan bola dari Neto tadi. Memberikan kick in untuk Giga. Pipo, direct pass ke depan, berhasil dipotong oleh Ricardinho. Masih Ricardinho, passing ke tiang kedua, ada Fandi. Masih Fandi. Ricardinho. Masih gagal. Pipo. Kali ini pressing di atas dilakukan oleh para pemain dari Pendekar. Pipo mencoba untuk menguasai bola. Mencoba melewati Subhan, masih gagal. Kali ini delay kembali dilakukan oleh Pendekar. Tentu Pendekar tidak ingin mengikuti tempo cepat yang coba diperagakan oleh anak-anak Giga FC Kota Metro. Umpan ke tiang kedua. Kali ini lebih dekat kepada Kendra. Ada Andika, lagi-lagi direct pass. Ricardinho mampu memotong bola di udara. Neto, masih Neto, umpan kepada Subhan. Kendra berhasil melakukan sergapan bola di sana.
Tendangan penjuru untuk Pendekar. Tetapi wasit masih belum bisa melanjutkan pertandingan karena ada bagian lapangan yang basah. Kehadiran bintang-bintang dunia di Liga Futsal Profesional 2021. Salah satunya adalah Ricardinho, diharapkan mampu meningkatkan level futsal Indonesia. Ini dia Ricardinho. Subhan coba lakukan turning, masih gagal. Neto juga lakukan kesalahan kontrol bola. Kesempatan bagi Giga, serangan balik Ihsan. Masih ke tiang kedua, Pipo. Kali ini digagalkan oleh Alvin. Kesempatan emas bagi Giga untuk menyamakan kedudukan. Tetapi Alvin kali ini mampu menyelamatkan gawangnya. Sebuah umpan tarik tadi sebenarnya cukup baik kepada Pipo. Tetapi memang Alvin juga tidak kalah sigap. Alvin pendek saja kepada Neto. Subhan dijaga dengan ketat oleh Fajir. Kembali kesempatan untuk Giga. Pelanggaran kali ini dilakukan oleh Ricardinho. Harus berhati-hati Ricardinho. Sudah mendapatkan kartu kuning tadi Ricardinho. Dan kali ini dianggap melakukan pelanggaran kepada Ihsan. Kali ini sedikit terpancing Ricardinho. Mendapatkan provokasi dari pemain lawan. Dan kita lihat sportsmanship dilakukan oleh Ricardinho yang langsung minta maaf kepada Ihsananda. Ya memang ada sedikit dorongan tadi dari Ricardinho dan memang jelas merupakan sebuah pelanggaran. Laga berlangsung semakin ketat di babak yang kedua ini. Tensi juga semakin tinggi. Para pemain tentu saja harus bisa menahan emosinya agar tidak merugikan timnya masing-masing. Kesempatan tendangan bebas untuk Giga. Pipo lakukan tendangan langsung. Ada blok tadi dari Neto. Fajir lebar kepada Pipo. Bermain lebih enjoy para pemain dari Giga. 3 gol ketiga mereka tadi. Fajir lakukan akselerasi syuting langsung. Masih melebar tendangan pemain asal Ciledug yang satu ini. Pemain yang juga mencicipi Liga Pro ketika bahkan belum lulus sekolah menengah atas. Pandega. Neto kembali kepada Pandega. Ricardinho. Pedi. Kembali Pedi. Mencoba untuk menggantikan posisi dari Subhan dia. Kick in untuk Giga. Ihsan kali ini Pendekar menerapkan high press. Hampir saja tadi bola dicuri oleh Pandega. Kendra langsung ke depan, Ihsan maksudnya di sana, tetapi bola lemparan Kendra justru jatuh melebar. Sulit memang untuk bisa digapai oleh Ihsan. Ricardinho. Pandega one on one dengan Ihsan. Ricardinho lagi. Neto. Blocking coba dilakukan oleh Pandega tadi belum berhasil. Pandega mengambil kick in. Pedi gagal untuk bisa melewati penjagaan dari Odang. Pedi lagi. Pandega. Ricardinho. Neto mencoba untuk membongkar sedikit demi sedikit pertahanan dari Giga. Ricardinho, masih Ricardinho. Pedi kepada Ricardinho, 1-2 yang sangat baik. Kesempatan bagi Pedi. Penyelamatan di garis gawang dari Pandega ternyata di sana. Kesempatan berbalik. Alvin juga mampu melakukan penyelamatan. Pandega lagi.
Pandega one on one dia dengan salah satu pemain Giga. Mampu dicuri. Pelanggaran dilakukan oleh Pandega dan kartu kuning langsung keluar dari saku wasit. Setelah Pandega tadi mengambil sekali bola dari Hasrianur. Dan memang pengambilan bola dari belakang yang cukup berbahaya dilakukan oleh Pandega. Wasit cukup banyak mengeluarkan kartu kuning di laga pada sore hari ini. Hasrianur harus diganti terlebih dahulu setelah tadi mendapatkan perawatan dari tim medis Giga di dalam lapangan. Ini dia Pandega, pemain yang baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain asal Makassar yang juga sempat membela Pelindo pada musim 2020. Pandega lakukan clearance saja tadi, dia tidak ingin mengambil risiko. Ada Andika, pendek saja Agung Rufei, tendangan langsung belum akurat, tapi setidaknya menjadi sinyal yang berbahaya bagi pendekar. Sepuluh melebar, ada Ramdan. Sepuluh lagi. Pandega paralel lapas kepada Sepuluh. Berhasil dicuri tadi oleh Odang. Ada Andika. Kembali. Ada Andika. Umpan langsung ke depan. Belum akurat. Kesempatan serangan balik untuk pendekar. Ramdan. Pandega. One on one dengan Agung Rufei. Passing ke tiang kedua maksudnya. Masih mampu digagalkan oleh Agung. Pemain yang juga sempat mencetak 1 gol di babak yang pertama. 10. One on one dengan Odang. Switching flank. Ada Pandega di sana. Cut inside. Pandega shooting langsung. Belum tepat sasaran. Berbalik kali ini Giga yang mencoba untuk membangun serangan dari bawah. Odang lebar kepada Ade. Wisnuwantoro coba lakukan akselerasi melewati Pandega, masih gagal. Pandega. Sepuluh mencoba untuk mencari rekan-rekannya. Masih Sepuluh. Ramdan 1-2 dengan Sepuluh. Sahir sudah masuk bagi pendekar. Sepuluh di sisi flank kiri. Ramdan, bukan sebuah pelanggaran. Sahir kehilangan bola Sahir di sepertiga akhir. Kembali kesempatan bagi Giga untuk membangun serangan. Cut inside. Shooting langsung dari Hasrianur. Masih tinggi di atas gawang dari Giga. Ini dia Coach BW yang masih cukup tegang mendampingi timnya di sisi lapangan. Ramdan. Ada pergerakan dari Sepuluh tadi. Kembali kepada Ramdan. Sahir mampu melakukan screening ball Sahir, tetapi belum bisa maju ke depan para pemain dari pendekar. Sepuluh. Sahir lagi, passing langsung kepada Ramdan. Masih Ramdan. Dijaga dengan ketat oleh 2 pemain lawan. Ada benturan tadi antara Sahir dengan Ade Andika, bukan sebuah pelanggaran dan hanya goal clearance untuk Giga FC Kota Metro. Kendra, passing jauh ke depan. Hasrianur. Gagal Hasrianur untuk menguasai bola. Ramdan berhasil dicuri oleh Hasrianur dan pelanggaran kali ini didapatkan oleh pendekar setelah Hasrianur tadi mengambil bola secara ilegal dari Ramdan. Ini dia. Memang mengenai kaki tadi.
Intercept yang coba dilakukan oleh Hasrianur. Pelanggaran pertama dari Giga di babak yang kedua ini. Ramdan Sepuluh dijaga dengan ketat oleh Agung Rufai. Sepuluh tendangan langsung ke arah gawang. Berhasil diblok. Kali ini Giga bermain lebih rapat di babak yang kedua. Tidak ingin kecolongan seperti di babak pertama, di mana mereka harus rela 3 kali dibobol oleh Pendekar di 5 menit awal. Dan tentu saja Giga berharap bisa mendapatkan 3 poin karena dengan kemenangan akan membawa mereka keluar dari zona degradasi, di mana Liga Futsal Profesional musim ini diisi oleh 12 tim dan peringkat ke-11 dan ke-12 nantinya akan degradasi digantikan oleh 2 tim promosi dari Liga Futsal Nusantara, yaitu Unggul FC Malang dan juga Radit FC dari Pontianak. Kesempatan dari Giga mampu digagalkan. Pendekar juga belum mau melakukan counter attack. Lagi-lagi hanya mendelay pertandingan saja, menurunkan tempo permainan. Mencoba untuk naik lini per lini. Umpan tiang 2 dari Fandi berhasil dibaca. Sahir akan mengeksekusi corner. Fandi Permana mengambil kick in, passing ke tiang kedua. Masih ada Ade Andika. Kick in berikutnya diambil oleh Agung Pandega. Pemain berusia 22 tahun. Lagi-lagi umpan yang belum akurat dari Agung Pandega, mantan pemain timnas under 20 Indonesia yang juga sempat membela Bara FC Kaltim dan juga Pelindo FC Jakarta. Hasrianur mencoba untuk melewati penjagaan Pendekar. Ade Andika mendapatkan pressure dari Sahir. Masih Ade, dicuri oleh Sahir dan pelanggaran serta kartu kuning kembali keluar dari saku wasit. Ade Andika dianggap melakukan pelanggaran kepada Sahir. Tercuri bola tadi di wilayah yang berbahaya. Dan Ade Andika memang terlihat melakukan ganjalan kepada Sahir yang jika dibiarkan akan berhadapan one on one dengan Kendra. Ini dia, bola sudah berhasil didapatkan dan memang ada sedikit tarikan serta ganjalan dari Ade Andika, pemain senior berusia 31 tahun. Nama Ade Andika pertama kali naik ketika bersama PON Sumatera Barat memenangi cabur futsal di PON 2012. Saat itu dia bermain bersama Yudi Petra dan juga Randi Akang. Fandi eksekusi free kick, tendangan langsung dari Neto, masih melebar. Kali ini tendangan penjuru. Neto kembalikan kepada Fandi. Hasrianur, Ricardinho, tendangannya kali ini melambung di atas gawang Kendra. Skema direct kembali diterapkan oleh para pemain Giga. Bola dikuasai oleh Ihsan. Ada tarikan. Fandi kali ini melanggar Ihsananda, pemain yang begitu gesit. Dan kartu kuning berikutnya keluar dari saku wasit. Setidaknya sudah ada 3 pemain dari Pendekar yang mendapatkan kartu kuning. Ada Fandi, Pandega dan juga Ricardinho. Tendangan bebas akan diambil oleh Jenny Arogan. Shooting langsung berhasil diamankan oleh Alvin. Alvin pendek saja kepada Neto. Subhan. Oh, kerjasama maksudnya dengan Fandi, masih gagal. Ada benturan juga tadi antara Subhan dengan Jenny Firmans ya.
Dan kali ini Jenny mendapatkan perawatan dari tim medis. Masuki pertengahan babak kedua, jalannya laga masih sangat sengit. Di mana setelah 7 gol tercipta di babak pertama, kita belum menyaksikan satupun gol selama babak yang kedua. Oh, memang sedikit slip tadi kaki dari Jenny Firmansyah. Kita akan tunggu apakah Jenny mampu melanjutkan pertandingan. Pemain yang juga sudah cukup malang melintang di dunia futsal Indonesia, sempat membela futsal Kota Bandung pada 2013, kemudian FC Libido Bandung pada 2015, Mataram FC pada 2016, dan pindah ke Giga pada 2017 sebelum akhirnya dia sempat membela SKN, Mutiara FC dan juga Pelindo sebelum akhirnya kembali ke Giga pada musim ini. Laga dilanjutkan, Filippo Inzaghi passing jauh ke depan. Ada kesalahan sepertinya. Fandi Permana kali ini yang akan mengambil kick in untuk Pendekar. Ricardinho juga sudah kembali masuk lapangan untuk memperkuat lini depan dari Pendekar. Subhan, Neto, back pass, Alvin, umpan langsung ke depan, coba dikuasai oleh Subhan, masih Subhan, Fandi Permana, bola belum keluar, play on, oh ada gerakan tambahan tadi dari Fandi Permana dan wasit mengeluarkan kartu kuning kedua untuk Fandi Permana. Sebuah tindakan yang tentunya sangat disayangkan dari pemain senior yang satu ini. Terpancing emosinya Fandi Permana, coba ditenangkan oleh Cap Uta dan juga oleh staf pelatih. Ada asisten pelatih Azhar Syana, juga Asep Aliatama di sana. Kemudian kita lihat dalam tayangan ulang, bola memang belum keluar dan ini dia pelanggaran yang dilakukan oleh Fandi. Memang ada gerakan tambahan dari Fandi kepada Ihsananda. Dan sebuah keputusan yang tepat dari wasit untuk memberikan kartu kuning kedua kepada Fandi. Kali ini Pendekar akan bermain dengan 4 pemain saja selama 2 menit. Beberapa pemain lainnya juga tersulut dari Pendekar United. Tentu kapten dan juga pelatih harus bisa menenangkan rekan-rekan timnya agar pertandingan bisa kembali dilanjutkan. Wasit masih berdiskusi dengan kapten dari Pendekar, Uta, dan juga dengan 2 pemain asing dari Pendekar yaitu Neto dan Ricardinho. Kali ini Giga mendapatkan kesempatan emas untuk bisa menyamakan kedudukan. Mereka akan bermain dengan lebih 1 pemain untuk setidaknya 2 menit. Pendekar akan kembali bermain dengan 5 pemain, hanya dengan 2 opsi. Yang pertama adalah mereka tidak akan bermain dengan 5 pemain selama 2 menit, atau mereka akan kembali bermain dengan 5 menit ketika tim lawan mampu mencetak gol. Ini dia, kita lihat dalam tayangan ulang. Tersulut tadi emosi dari Fandi Permana. Sempat ada friksi dengan pemain di bench dari Giga FC Kota Metro. Kita akan tunggu, wasit masih berdiskusi. Wasit keempat dan juga wasit ketiga mencoba berdiskusi dengan 2 wasit utama. Mungkin ada sejumlah insiden yang juga tidak terlihat oleh wasit karena terjadi begitu cepat. Pertandingan harus ditunda beberapa saat. Kita akan menunggu keputusan berikutnya dari wasit. Apakah wasit akan mengeluarkan kartu kuning lanjutan? Ya, ini dia, ada 1 kartu kuning yang diberikan oleh wasit tampaknya kepada salah satu pemain di bench dari Giga FC Kota Metro.
Kita belum bisa mengonfirmasi apakah pelatih ataupun pemain cadangan dari Giga yang mendapatkan kartu kuning. Tetapi kali ini wasit sudah bersiap untuk kembali melanjutkan jalannya pertandingan di babak yang kedua. Diskusi juga masih dilakukan dengan para pemain dan staf pelatih Pendekar United. Kita akan tunggu skema pertahanan seperti apa yang akan diterapkan oleh Coach BW untuk mempertahankan keunggulan. Ada Neto, kemudian Subhan dan Ricardinho di lapangan bagi Pendekar. Odang mengganti arah flank, ada Pipo. Kembali Odang. Fajir. Odang lakukan tendangan ke arah gawang, masih melebar. Alvin direct pass ke depan. Subhan gagal untuk melakukan penguasaan bola. Kembali ball possession didapatkan oleh Giga. Odang lebar, ada Pipo di sana. Pipo sedikit terpleset, Pipo masih bisa menguasai bola. Tetapi kali ini kehilangan bola Filippo Inzaghi. Subhan Faidasa. Ricardinho. Neto direct ball ke arah Subhan. Subhan gagal untuk bisa melakukan kontrol bola dengan baik. Waktu semakin tipis bagi Giga untuk memanfaatkan keunggulan jumlah satu pemain. Fajir lebar, ada Odang. Fajir lagi one on one dengan Neto dia. Odang, masih Odang tendangan mampu diamankan oleh Alvin. Dan ada pelanggaran kali ini dilihat oleh wasit, dilakukan oleh salah satu pemain Giga kepada penjaga gawang Pendekar United. Filippo Inzaghi lagi-lagi terburu-buru, tergesa-gesa para pemain dari Giga untuk melayangkan serangan ke arah pertahanan dari Pendekar. Di sisi lapangan sudah bersiap untuk masuk Agung Pandega. Subhan lakukan screening ball, kembalikan bola ke belakang, mencoba untuk mengulur waktu agar bisa kembali bermain dengan jumlah pemain yang sama. Justru kali ini Giga yang terpancing emosi. Odang melakukan ganjalan tadi kepada Subhan. Kedua tim sudah sama-sama melakukan 4 pelanggaran di babak yang kedua ini. Dan bebas kembali dieksekusi oleh Wilson Veiga Neto, pemain asing yang didatangkan oleh Pendekar di tengah musim. Neto syuting ke arah gawang, hampir saja bisa disambut oleh Subhan. Tetapi ada Odang di sana yang menggagalkan peluang Pendekar. Ricardinho, Alvin, umpan panjang ke depan, lebih dekat kepada Kendra. Fajir. Mungkin ini kesempatan terakhir bagi Giga memanfaatkan kelebihan satu pemain. Fajir. Lagi-lagi belum bisa menjadi peluang. Kesempatan bagi Giga. Fajir. Masih Fajir. Ada blok di sana dan justru berbalik arah ke arah gawang dari Alvin ketika Pendekar baru saja masuk Agung Pandega. Ternyata justru di saat itu juga Giga FC Kota Metro mampu menyamakan kedudukan. Ini dia sebuah gerakan yang sangat baik dari Fajir Muhammad, si anak Ciledug. Dan memang bola deflect tadi ke arah gawang dari Alvin. Sebuah ketidakberuntungan bagi Alvin.
yang harus rela kebobolan dan membuat Giga FC Kota Metro kali ini menyamakan kedudukan menjadi 4-4. Pendekar sudah kembali bermain dengan 5 pemain di lapangan. Subhan, Neto, Ricardinho passing ke tiang kedua, Pandega tendangan volinya belum tepat sasaran. Sudah cukup baik sebenarnya tadi Pendekar dalam melakukan defense 3 versus 4, tetapi justru di penghujung saat-saat mereka akan bermain dengan 5 orang lagi, mereka kebobolan lewat akselerasi dan tendangan yang dilakukan oleh Fajir. Direct fall untuk Pendekar. Laga sudah kembali dilanjutkan. Pandega cut inside. Neto berganti flank. Ada Ricardinho, shooting langsung Ricardinho. Oh, Magico. Ricardinho mencetak brace di laga sore hari ini, dan kali ini dengan teknik yang tidak kalah berkelas. Tendangan keras dari tengah lapangan dengan concong mampu membuat Pendekar United kembali unggul. Pendekar United 5, Giga FC Kota Metro 4. Ini dia skill-skill berkelas, tendangan-tendangan berkelas dari sang pemain futsal terbaik sepanjang masa, Ricardinho. Menunjukkan kenapa dirinya bisa 6 kali menjadi pemain terbaik futsal dunia. Pemain yang sudah memenangkan hampir segalanya. Piala Dunia sudah didapatkan, Piala Eropa sudah didapatkan. Kali ini Ricardinho mencoba menguji peruntungan di Liga Futsal Profesional 2021 di Indonesia. Pendekar kembali unggul. Ini yang kita sebut sebagai X Factor, di mana ketika sebuah tim mendapatkan tekanan demi tekanan, pemain-pemain X Factor seperti Ricardinho yang bisa menjadi pembeda. Kick in untuk Pendekar. Neto berikan kepada Subhan maksudnya. Kembali Ricardinho. Kali ini masih melebar dari gawang Kendra. Dua gol dan 1 assist sudah disarangkan oleh Ricardinho di pertandingan ini. Ada juga 1 umpan yang deflect menjadi on goal, yang menjadi gol pembuka Pendekar di laga hari ini. Sebuah penampilan yang sungguh komplit dari Ricardinho. Agung Pandega, 1 on 1 dengan Hasrianur. Masih Pandega. Ricardinho. Pandega gagal dia memberikan umpan kepada Subhan. Kendra kali ini mampu melakukan covering, memutus serangan dari Pendekar. Untuk sesaat Kendra bisa bernafas. Tetapi kali ini Pendekar akan melancarkan serangan berikutnya. Ada kick in yang akan diambil oleh Neto. Ricardinho. Pandega. Aksi Pandega. Subhan lakukan screening ball. Tidak ingin terburu-buru para pemain Pendekar karena mereka sudah kembali unggul. Pandega dijaga oleh 2 pemain. Neto umpan 1 sentuhan kepada Subhan maksudnya. Time out diambil oleh Coach BW. Tentu Coach BW tidak ingin mengulang kesalahan yang sama, di mana mereka tadi sempat terlalu nyaman, sempat lengah, dan sempat disamakan kedudukan oleh Giga FC Kota Metro. Kali ini tentu Coach BW tidak ingin membuang keunggulan begitu saja. Ricardinho bermain begitu luar biasa di hadapan para penonton di GOR Pemprov Su, Sumatera Utara. Pemain yang berusia 33 tahun ataupun sudah berusia 36 tahun, tetapi tidak tampak usianya yang sudah
kepala 3. Ricardinho masih menjadi nyawa permainan dari Pendekar United. Ricardinho sempat membela beberapa tim kelas dunia seperti Benfica, kemudian Inter Movistar, Nagoya Oceans, tim asal Jepang, dan juga CSKA Moskow, tim asal Rusia. Terakhir dia bermain untuk SCCS Futsal, tim asal Paris, yang sempat menembus semifinal Liga Futsal Champions Eropa. Di sana dia sempat bermain bersama pemain asing milik Bintang Timur Surabaya, yaitu Thiago Bolinya. Memang luar biasa legacy yang ditinggalkan oleh Ricardinho, khususnya di Portugal, di mana bahkan ketika Ricardinho sudah tidak membela timnas, Portugal masih bisa memenangkan kejuaraan Eropa 2022. Kali ini Giga mendapatkan kesempatan serangan balik, berhasil digagalkan oleh Neto. Tendangan berikutnya mampu diblok oleh Subhan. Fajir, Hasrianur, kesempatan tendangan pojok untuk Giga FC Kota Metro. Bola ke tiang kedua mampu dibaca oleh Neto, tetapi tekanan belum berakhir untuk Pendekar. Fajir pendek saja, masih Fajir. Tendangan penjuru berikutnya untuk Giga. Agung Rufei, tidak jelas maksudnya. Neto umpan direct ke depan. Subhan lakukan turning, masih Subhan. Bola belum keluar, Neto kuasai bola. Hampir saja dicuri bola tadi. Masih begitu tenang Neto di lini pertahanan Pendekar. Alvin pendek saja. Neto kembali direct ball. Pelanggaran. Dan ada indirect foul. Indirect free kick maksud saya untuk Pendekar. Hasrianur dianggap mengangkat kaki terlalu tinggi. Meskipun ini tidak menambah jumlah foul dari Giga yang sudah 4. Indirect free kick tampaknya akan diambil oleh Neto. Ricardinho juga sudah kembali ke lapangan. Neto passing pada Ricardinho maksudnya, dipotong oleh Kendra. Jenny Arogan kuasai bola, umpan lob. Tidak mampu tadi menuju rekannya di sana. Agung Pandega, one on one dengan Hasrianur. Masuk melakukan cut inside tetapi hampir saja kehilangan bola Pandega. Pandega dicuri bola oleh Giga. Hasrianur. Kembali Giga kehilangan bola. Begitu cepat membuat mereka kesulitan untuk membangun serangan. Berbeda dengan Pendekar yang sejauh ini mampu melakukan ball possession cukup lama. Meskipun Pendekar tentu saja harus bisa berhati-hati agar tidak kembali kecolongan lewat serangan balik dari Giga yang memang memiliki pemain-pemain dengan atribut kecepatan sangat tinggi. Ricardinho. Masih Ricardinho, berikan kepada Neto. Pandega back heel pass masuknya kepada Ricardinho. Pipo lebar kepada Fajir, back pass. Hendra Pradipta. Umpan jauh ke depan, tendangan voli yang tidak sempurna dan tidak mengarah ke gawang dari Pipo. Neto. Ricardinho kembali kepada Neto. Kerjasama antara dua pemain asing Pendekar. Gagal kali ini. Juga mendapatkan kesempatan kick in. Filippo Inzaghi. Fajir.
Filippo Inzaghi masih mampu diblok oleh Neto di sana. Ade Hendrawan sudah masuk. Isananda tendangannya, Fajir tendangannya masih melambung. Ricardinho, kembali para pemain Pendekar mencoba untuk memancing para pemain Giga untuk keluar dari sarangnya. Kesempatan bagi Pendekar, passing ke tiang kedua, Pandega. Tendangannya belum akurat. Ini dia teknik tap in yang jika kita lihat seperti mudah, tetapi jika sudah berada di lapangan memang menjadi sedikit tricky. Bola memang juga sedikit memantul tadi, menyulitkan Pandega untuk melakukan tap in. Under 3 minutes. Kesempatan semakin tipis untuk Giga mengejar ketinggalan. Pendekar tentu juga berharap bisa mengamankan 3 poin untuk menjaga jarak dengan 3 tim teratas di papan klasemen sementara, yaitu Black Steel, Timnas Surabaya dan juga Cosmo. Fajir lagi. Umpan pendek pada Pipo, mampu dipotong. Ricardinho, back pass. Alvin kuasai bola. Umpan jauh yang belum akurat. Ricardinho berikan tekanan kepada Ade. Ada Pedi. Ricardinho no look pass kepada Pandega. Masih Pandega. Pedi dari ke belakang. Neto dan Ricardinho terus mencoba mengatur ritme serangan dari Pendekar. Pandega maksudnya kembalikan bola kepada Neto. Mampu dicuri. Ricardinho. Neto. Ricardinho lagi. Pelanggaran. Dan kali ini wasit memberikan kartu kuning kepada Fajir. Foul kelima bagi Giga FC Kota Metro di babak yang kedua. Ya memang dengan jelas tadi ada blocking dilakukan oleh Fajir ketika Ricardinho melakukan check in check out untuk menerima umpan tarik dari Neto. Akankah ini menjadi kesempatan bagi Ricardinho mencetak hat-trick Gor Pemprov Su pada sore hari ini? Kartu kuning didapatkan oleh Fajir. Hari yang cukup berwarna bagi Fajir, mendapatkan kartu kuning, mendapatkan 1 gol, juga mencetak 1 own goal di awal pertandingan tadi. Apakah Ricardinho akan melakukan tendangan langsung atau memberikan umpan ke rekan yang lain? Kita akan tunggu set play dari Pendekar United. Ricardinho syuting langsung. Ricardinho. Oh, Majiko. Ricardinho mencetak hat-trick di Gor Pemprov Su pada sore hari ini. Dan begitu tenang melihat ada celah di antara pagar dan juga penjaga gawang Kendra Pradipta. Memang terlalu terburu-buru tadi penjaga gawang Kendra untuk turun. Dan Ricardinho melihat ada celah di antara kaki dari Kendra. Luar biasa. Ricardinho, Majiko. Pendekar United 6, Giga FC Kota Metro 4. Time out diambil oleh Coach Moses. Jelang akhir babak kedua, apakah kali ini Coach Moses akan menjalankan skema power play? Kita akan tunggu. Memang secara jalannya laga, Giga bermain lebih baik di babak yang kedua ini. Tetapi ada faktor X dalam diri Ricardinho yang membuat kali ini Pendekar mampu unggul 2 gol dengan skor 6-4. Ini dia Ricardinho, sang bintang futsal dunia. Bukan hanya memberikan impact di atas lapangan, Ricardinho juga memberikan impact off the field.
Gimana pengalamannya dan kedewasaannya mampu mengangkat performa Pendekar United selama putaran kedua. Masih unbeaten Pendekar United bersama Ricardinho. Dari 5 laga sejauh ini 3 kemenangan mereka dapatkan dan 2 laga lainnya berakhir dengan imbang. Mampukah unbeaten run ini berlanjut di Gor Pemprov Su? Kita akan tunggu. Giga FC Kota Metro menjalankan skema power play. Filippo Inzaghi menjadi kiper terbang. Alvin lakukan goal clearance. Agung Pandega kembali mendelay pertandingan. Keputa sudah kembali masuk. Ricardinho, Pandega, Subhan. Oh, terburu-buru tadi Pandega untuk memberikan umpan kepada Uta. Memberikan kesempatan berikutnya bagi Giga untuk menjalankan power play. Ada Odang, Asrianur, Fajir yang di lapangan bagi Giga. Asrianur, Odang, Asrianur lagi. Pipo maksudnya berikan umpan satu sentuhan, masih gagal. Sebuah intercept dilakukan oleh Odang. Asrianur. Giga kembali bermain dengan 5 orang di depan. Pipo gagal dia melewati Uta. Sepertinya tertarik. Kaki dari Filippo Inzaghi. Pemain bernomor punggung 10 yang berasal dari Dumai, Pekanbaru. Ini dia Pipo, pemain yang namanya terinspirasi dari pemain sepak bola asal Italia yang sempat membela Juventus dan juga AC Milan. Pipo sempat membela timnas Under 20 pada 2019 lalu. Sempat berlaga juga dia di gelaran Piala Asia Futsal Under 20 pada 2019. Pipo membela Dumai FC pada 2018, kemudian pindah ke Pegasus pada 2019. Dan pada 2020 sempat membela SKN FC Kebumen. Dan pada awal musim ini memutuskan untuk membela Giga FC Kota Metro. Gol clearance untuk Pendekar. Alvin langsung berikan umpan ke depan, mengincar Subhan di sana, belum bisa dikontrol dengan baik. Kali ini ada pergantian kiper terbang. Agung Rufei akan menjadi kiper power play untuk Giga. Yang langsung dari jarak jauh oleh Fajir, belum akurat. Menjelang detik-detik akhir di babak yang kedua, para pemain Pendekar terus mencoba melakukan direct pass ke arah Subhan. Kali ini high press diterapkan oleh Pendekar, mencoba untuk menggagalkan power play dari Giga. Ada tekanan, Ricardinho. Bukan sebuah pelanggaran. Subhan kembali kepada Ricardinho. Back heel shot tadi dari Ricardinho. Mampu digagalkan oleh Asrianur. Sangat menghibur penampilan dari Ricardinho sepanjang laga ini. Ricardinho umpan kepada Pandega. Ricardinho lagi. Ada yang terburu-buru menghitung detik demi detik menjelang akhirnya laga. Subhan, pelanggaran. Buru-buru tadi Odang untuk mengambil bola dari pivot Pendekar. Subhan Faidasa, dan kali ini ada kesempatan second penalti untuk Pendekar United. Kita akan tunggu siapa yang akan menjadi eksekutor. Apakah Ricardinho? Para supporter di Gor Pemprov Su meneriakan nama Ricardinho. Meskipun nama aslinya adalah Ricardo Felipe da Silva Braga, tetapi Ricardinho berarti Ricardo kecil dalam bahasa Portugis. Dan cukup menarik karena Ricardinho memberikan kesempatan untuk eksekutor Pendekar, yaitu Hasriadinur, yang sebenarnya tidak terlalu banyak bermain di laga ini, tetapi langsung mendapatkan kesempatan untuk mengambil tendangan penalti kedua.
Ini dia Hasriadi Nur, pemain yang juga masuk di putaran kedua bagi Pendekar. Sempat membela Yong Rior pada 2019 dan pada musim lalu. Hasriadi Nur juga bermain bersama Giga. Mampukah kali ini dia mencetak gol melawan mantan timnya? Hasriadi Nur versus Kendra Pradipta. Hasriadi Nur masih mampu diblok dengan wajah oleh Kendra Pradipta dan berakhir sudah laga pada sore hari ini antara Pendekar United versus Giga FC Kota Metro, di mana Pendekar United mampu unggul dengan skor 6-4. Gol-gol dari Pendekar masing-masing dicetak, satu oleh Fandi Permana, Subhan, dan satu own goal dari Fajir. Sementara itu Ricardinho mencetak hat-trick. Sementara itu gol balasan dari Giga FC Kota Metro dicetak oleh Agung Rufei, Ihsananda, Giovanni, dan juga Fajir. Full time Pendekar United 6, Giga FC Kota Metro 4. Jangan kemana-mana pemirsa, setelah laga ini masih ada laga antara tim tuan rumah Sadakata FC versus Pelindo FC Jakarta, tentunya setelah jeda yang berikut ini.